Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita. Pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara sosialisasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang kita laksanakan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia wal dunya wal akhirah. Amin. Yang ketiga, di sini saya sebagai kepala sekolah TK Dharma Wanita Jambangan 1, saya sangat bangga dan mengapresiasi kepada guru saya yang telah terjaring dalam program kegiatan CGP ini. Semoga dalam kegiatan CGP ini guru saya selalu diberi kekuatan sehingga dia bisa menjalankan kegiatannya mulai dari awal sampai akhir tanpa ada suatu halangan. Untuk guru saya yang telah terjaring kegiatan ini, saya sangat bangga karena bu guru tersebut bisa memberikan motivasi kepada guru-guru yang lain untuk berbuat lebih baik lagi, lebih berinovasi dan berkreasi lagi dalam melakukan pembelajaran yang ada di sekolah, sehingga anak-anak tidak bosan dan tidak jenuh dalam melakukan pembelajaran. Saya ucapkan selamat kepada guru saya yang mengikuti kegiatan CGP ini. Semoga bisa selesai dan tuntas dalam melakukan kegiatan tersebut. Semangat dan sukses selalu. Kepada Ibu Dwi Susanti, waktu dan tempat saya silakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah berkenan membuka acara pada pagi hari ini. Kemudian monggo saya persilahkan duduk kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tak lupa salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan semua kenikmatan yang diberikan kepada kita bisa mengikuti sosialisasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang pada pagi ini kita dalam keadaan yang sangat sehat dan dalam keadaan yang sangat baik. Maka dari itu saya langsung mulai saja ya. Sudah ada di depan kita, yaitu kita nanti akan membahas tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu ialah nilai-nilai yang sangat positif, sangat baik dan yang diterima oleh semuanya, semua kalangan dari masyarakat, kalangan dari anak-anak kita, juga rekan sejawat kita. Langsung kita mulai. Budaya positif itu, nah tentunya sudah sangat akrab karena kita dalam satu lembaga dan juga rekan mengajar juga. Ini tentang saya, yaitu nama Dwi Susanti, CGP Angkatan 7. Saya mengajar di TK Dharma Wanita Jambangan 1. Kemudian sebelum kita beranjak apa itu budaya positif dan penerapannya, perubahan yang baik, kita mengacu pada Bapak Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara
pendidikan yang pencurah pencetus pendidikan yang sangat baik yang menjadi pedoman kita selama ini, dan tidak secara kolonial, ini secara terus-menerus pemikirannya itu sangat modern. Meskipun beliau itu hidup di zaman kolonial Belanda, beliaunya itu ingin pendidikan kita itu maju, mengikuti perkembangan dan tidak monoton seperti itu. Yang pertama kita lihat apa yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selama ini kita mungkin kita abaikan. Kita hanya mengajar, tapi ternyata itu dari Ki Hajar Dewantara sendiri itu beliaunya itu mengatakan bahwa pendidikan itu adalah menuntun apa? Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu di mana anak itu berada di kehidupan lingkungan sekitarnya yang itu sangat mempengaruhi baik fisik, psikologi anak dan pertumbuhan perkembangannya itu. Dan kemudian jangan melupakan tentang kodrat zamannya, di mana anak itu yang lahir di tahun 1990 itu pemikirannya atau perkembangan zamannya sudah sangat berbeda dengan tahun sekarang, yaitu tahun 2023. Nah, kenapa? Yaitu agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi yang paling penting itu untuk pendidikan itu adalah kita mengenali, menggali kesemuanya kepentingan dan selalu mengutamakan tentang anak. Jadi nantinya anak itu akan menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tentunya anak itu akan selamat dan mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya. Lalu kita lari ke pemikirannya, yaitu Ing Ngarso Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Apa itu? Kita sudah tidak asing dengan itu. Ing Ngarso Tulodo, di depan menjadi panutan. Kita, jika kebetulan kita menjadi yang terdepan, jangan sampai kita itu hanya diam, tidak bisa memberi contoh. Kita harus memberi contoh yang baik. Kita harus membuktikan apa itu nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai pendidikan yang sebenar-benarnya. Langsung kita Ing Madya Mangunkarso di tengah pun membangun semangat dan kemauan dari orang-orang sekitarnya. Kita berada di tengah, ayo kita bisa menggerakkan teman-teman kita untuk menuju ke suatu kebaikan dan kebenaran tentang pendidikan. Lalu Tutwuri Handayani di belakang memberikan semangat atau dorongan. Yang di belakang jangan lokro, yang di belakang tetap semangat. Ayo kita selalu mendukung, kita selalu menyokong apapun apa tentang suatu hal yang membuat pendidikan itu menjadi arah yang lebih baik, apalagi yang berkaitan dengan anak. Lalu lanjut, pendidikan haruslah menganut azas trikon. Apa itu trikon? Yang pertama, kontinuitas, yaitu berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan. Pendidikan itu bersambung, tidak putus-putus. Bisa dikatakan pendidikan itu dari lahir sampai nanti kita itu memenuhi meninggal dunia atau bahkan Allah sudah mencabut nyawa kita. Berpendidikan atau belajar itu terus. Belajar tidak hanya berpaku di dalam kelas, tapi belajar itu terus. Perubahan zaman itu erat kaitannya dengan pendidikan yang berkesinambungan seperti itu. Lalu trikon yang kedua, konvergen, pendidikan memanusiakan manusia. Karena kita sebagai seorang manusia, kita harus tahu keinginan manusia atau keinginan pribadi dari seorang individu itu seperti apa.
Jadi kita harus mementingkan kepentingan bersama selain kepentingan individu kita. Tidak boleh egois, karena pendidikan itu ranahnya adalah berkebangsaan global. Jadi tidak mau menerima perubahan itu tidak bagus. Jadi konvergen. Jadi pendidikan memang harus memanusiakan manusia. Lalu lanjut konsentris. Pendidikan menghargai keberagaman. Di sini yang paling susah. Mungkin sebagai cakupan luasnya bangsa yang memiliki suku Jawa harus menghormati yang bersuku Sunda. Itu terlalu luas cakupannya. Kita persempit lagi di lingkungan kita. Misalnya pendidikan di sini dari anak satu dan anak yang lainnya itu memiliki kepribadian berbeda. Anak satunya memiliki keinginan yang berbeda. Jadi di sini tugas kita adalah kita harus mengerti, memahami kepentingan anak, kemauan anak agar kita tetap bisa menyampaikan hal-hal yang positif yang bisa membangun karakter anak. Lanjut. Nah, untuk mewujudkan kesemuanya itu kita harus memiliki visi yang jelas. Kita menjadi guru tidak hanya berangkat mengajar, pulang dengan kondisi lelah, berangkat lagi, pulang kondisi lelah, tidak. Kita jangan seperti itu. Sebagai seorang guru kita harus memiliki visi yang jelas, impian kita, keinginan kita. Visi guru penggerak sendiri merupakan representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu? Jadi anak kedepannya dia memiliki akhlak yang mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dalam menyusun visi hendaknya berpihak pada murid, bukan berpihak pada kebutuhan dan kepentingan kita, dan tetap mempertimbangkan budaya sekitar. Misalnya kita tinggal di daerah yang mayoritas lingkungan anak keluarganya itu petani bercocok tanam. Jangan kita mengajari anak tentang cara menangkap ikan di laut, itu sudah tidak sinkron. Makanya itu selalu mempertimbangkan budaya sekitar anak biar pendidikannya itu tepat sasaran. Visi dapat terwujud jika terdapat kolaborasi dan kerjasama antar warga sekolah. Siapa saja? Guru, kepala sekolah, lalu wali murid, dan murid itu sendiri. Tapi jangan meninggalkan masyarakat sekitar. Tetap ada hubungan baik dan kerjasama dari masyarakat sekitar. Nah, sebelum kita lari ke budaya positif, setelah kita mempelajari filosofi pendidikan, arah kita, visi kita, lalu kita terjun ke anaknya. Kita harus tahu kebutuhan dasar manusia, yaitu apa? Setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Di sini kebutuhan itu yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Maka sebagai guru saat mengambil keputusan dan menangani setiap tindakan siswa, kita terlebih dahulu harus memahami apa saja yang mereka butuhkan. Jangan semata-mata, ayo kamu semuanya butuh belajar, kamu semuanya butuh menulis, kamu suka menggambar semua, kamu suka mewarnai semua. Tidak, kamu makanmu harus pakai ini. Tidak. Inilah nanti terkaitannya dengan kebutuhan dasar manusia itu dengan tingkah laku anak yang biasa kita temui di sekolah. Jadi jika anak ada permasalahan tingkah laku anak, itu kembalinya jangan diserta-mertakan masalah mereka sama. Tidak.
mereka mereka membutuhkan 5 kebutuhan dasar itu dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang pengen mendapat penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang yang kurang. Nah, itu biasanya tindakan mereka itu akan mengacu pada 5 kebutuhan dasar manusia. Maka kita harus selalu jeli, selalu mengayomi mereka untuk tahu apa kebutuhan dasar mereka yang melandasi tingkah laku anak tersebut. Lalu, nah, kita sudah sampai pada materi kita, yaitu budaya positif. Di sini disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang benar-benar diakui oleh semua warga, bukan baik menurut diri sendiri, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apa itu? Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang muncul dari dalam pribadi anak, yang sifatnya melekat pada diri anak, bahkan terbawa sampai anak dewasa atau tua. Motivasi ini membentuk anak sebagai pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, disiplin, dan berkarakter. Berkarakter ini yang harus kita tekankan. Motivasi intrinsik ini tidak dipengaruhi dari luar. Motivasi intrinsik ini biasanya larinya ke kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi. Jika kebutuhan dasarnya itu terpenuhi baik, motivasi intrinsik anak itu akan muncul. Jadi anak belajar itu dengan kemauannya, dengan keinginannya. Anak melakukan sesuatu bukan hanya karena imbalan atau faktor dari luar, tidak. Nah, ini nanti yang akan menjadikan manusia itu, anak itu akan menjadi anak yang bahagia, selamat nanti di kehidupan selanjutnya. Lalu motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, motivasi ekstrinsik. Nah, yang tidak kita tekankan apa itu? Motivasi yang berasal dari luar diri anak. Motivasi ini sifatnya sementara dan tidak bisa bertahan lama. Juga tidak bisa menjadikan karakter baik terbentuk pada diri anak. Contohnya, mau mengikuti lomba karena ingin mendapat hadiah, mau membantu guru agar mendapat pujian. Aku mau membantu, ben dielem biar dipuji kalau aku itu anak yang pandai. Tidak, itu sifatnya sementara. Jika dia membantu dan tidak mendapat pujian, akhirnya dia apa? Tidak mau lagi. Selesai apa yang dia ingini. Sedangkan motivasi intrinsik tidak. Jika dia karakternya sudah baik, kebutuhan dasarnya tercukupi, dia jadi anak baik, sudah, dia tidak mengharapkan apa-apa dari perilaku baiknya. Dia hanya ingin menjadi orang baik agar selamat, agar bahagia, agar berhasil. Lalu ada lagi, datang tepat waktu ke sekolahan agar tidak mendapat hukuman. Ini bukan hanya kepada murid, kepada kita juga. Kita datang tepat waktu agar tidak ditegur kepala sekolah. Nah, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Kita datang tepat waktu karena memang tugas kita harus datang tepat waktu. Nah, itu motivasi intrinsik seperti itu. Nah, kita simak video. Bolehkah memasak? Kalian semua wajib ikut renang. Anak-anak, kalian harus ikut les privat sama ibu ya. Ini kan gampang, masa gitu aja nggak bisa? Pernahkah ibu dan bapak guru waktu kecil dulu mengalami dipaksa untuk melakukan suatu aktivitas? Atau mungkin sebagai guru dan orang tua pernah memaksa anak atau murid kita? Memaksa terkadang bisa
bisa berhasil, setidaknya untuk jangka pendek. Mungkin anak pada saat itu akan melakukannya karena rasa takut. Namun, ada dampak jangka panjang yang mungkin tidak kita sadari, Ibu dan Bapak Guru. Perilaku tidak akan jadi kebiasaan dalam jangka panjang. Perilaku itu hanya akan dilakukan jika ada paksaan dari luar. Karena perilaku tersebut bukan muncul dari kesadaran internal. Kedua, akan hilang ketertarikan bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Misalnya anak yang dipaksa les musik, mungkin malah akan muncul antipati pada musik. Bukan karena musiknya, tetapi karena pemaksaannya. Yang ketiga, kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. 3 dampak pemaksaan yang Ibu dan Bapak Guru saksikan tadi tentu saja bertolak belakang dengan perilaku disiplin yang kita harapkan. Ki Hajar Dewantara menyiratkan bahwa disiplin yang kuat adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka diperlukan disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri dan memiliki motivasi internal. Sementara merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hal yang sama diungkapkan oleh Diane Gozen, bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sebagai pendidik, kita sebaiknya menerapkan cara-cara yang lebih positif ketika meminta murid melakukan sesuatu tanpa harus memaksa. Di antaranya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Yang kedua, membantu murid untuk menemukan inspirasinya. Dan yang ketiga, membuka ruang dialog dengan murid. Nah, Ibu dan Bapak Guru, sekarang mari kita refleksikan bersama. Apakah kita cenderung memaksa murid untuk patuh mengerjakan sesuatu? Atau dengan kita melakukan cara-cara lain yang membuat murid merasa senang dan dihargai dalam mengerjakan sesuatu? Bagaimana rasanya ketika melakukan sesuatu tanpa dipaksa? Lalu, cara seperti apa yang ingin Ibu dan Bapak Guru praktikkan di kelas? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Nah, tadi sudah mendengar tentang dan melihat tentang pemaksaan. Nah, itu kaitannya dengan motivasi eksternal juga. Nah, anak nanti akan merasa aku mau melakukan ini tapi sifatnya sementara. Setelah itu, anak akan merasa rasanya kalau sekolah di sini saya nanti pasti akan merasa dipaksa melakukan ini. Nanti di sekolah yang sana lagi sama, sekolah sana lagi sama. Akhirnya apa? Anak tidak termotivasi untuk mengembangkan dirinya. Makanya itu kita kembangkan atau bantu anak untuk menggali potensi intrinsiknya atau internal anak. Lalu untuk selanjutnya kita lari ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Di sini setiap perilaku manusia memiliki motivasi untuk menghindari hukuman. Tidak menutup kemungkinan seorang guru sebenarnya juga iya. Karena apa? Karena kita belum tahu, kita belum mengenal, kita belum memahami. Jadi kita melakukan sesuatu itu salah satunya menghindari hukuman ataupun mendapat imbalan dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Guruku sukanya aku jadi anak baik, jadi aku jadi anak baik. Ketika guru cuek kepada anak tersebut, berontak, kembali ke asal, tidak jadi anak baik lagi. Dan bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Maka dari itu kita harus mengubah pandangan dan tindakan kita dari kebiasaan memberi hukuman dengan pemberian konsekuensi dari sebuah perbuatan yang mereka lakukan. Dan mengubah kebiasaan pemberian penghargaan atau hadiah
yang malah akan mengekang dan menekan siswa menjadi pemberian apresiasi positif. Misalnya, hukuman menjadi sebuah konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu aturan atau keyakinan yang sudah kita sepakati. Ajaklah anak kita membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa? Nanti kita bahas di selanjutnya. Nah, kita beralih hukuman versus konsekuensi. Apa itu yang benar? Nah, ada penjelasan dari video tersebut. Saat menjadi murid, sebagian dari kita pernah merasakan hukuman. Hukuman berlari keliling lapangan, berdiri di depan kelas, dicap sebagai pemalas, bodoh karena tidak bisa menjawab soal-soal, dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak Guru, apakah praktik-praktik tersebut masih terjadi di kelas kita saat ini? Menurut James Wilson dalam bukunya The Moral Sense, menyebutkan bahwa seseorang menunjukkan perilaku tertentu karena dilatar belakangi oleh 3 level motivasi. Level pertama, untuk menghindari rasa sakit atau hukuman. Level kedua, untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Level ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Ketiga level alasan tersebut menunjukkan motivasi kita dalam berperilaku. Pada materi ini, kita akan membahas motivasi perilaku level pertama, yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman. Perlu diketahui bahwa secara naluriah manusia itu cenderung menghindari rasa sakit dan hukuman. Oleh karena itu, hukuman bisa berhasil mencegah perbuatan dan perilaku buruk pada murid. Namun ternyata, hukuman itu ada efek sampingnya loh Ibu dan Bapak Guru. Rasa sakit dan hukuman cenderung akan menghasilkan emosi-emosi negatif. Hukuman membuat seseorang cepat merasa lelah dan letih, karena pikiran mereka berusaha keras menghindari rasa sakit itu. Fokus pada rasa sakitnya. Sebagai guru, kita juga menghindari rasa sakit dan hukuman, bukan? Sebagai contoh, seorang guru datang mengajar tepat waktu. Maka motivasinya bisa saja. Yang pertama, menghindari ditegur kepala sekolah di hadapan guru-guru lain pada saat rapat. Atau yang kedua, menghindari dari perasaan bersalah yang muncul karena dipanggil oleh kepala sekolah ke ruangannya. Nah, sebagai pendidik, sebaiknya kita berhati-hati dalam menyikapi perilaku murid agar dapat menanganinya dengan tepat. Tidak hanya solusi praktis yang sifatnya sementara, namun juga menyadarkan akan akibat dari perbuatannya. Hal ini akan membuatnya belajar dari kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Jika Ibu dan Bapak Guru melihat murid menunjukkan perilaku buruk, coba lakukan 3 hal ini. Yang pertama, jangan langsung menghakimi murid. Coba ajak mereka bicara terlebih dahulu dari hati ke hati. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik untuk mereka. Jangan menyela saat murid berbicara. Dengarkan saja, hingga akhirnya murid menceritakan motivasi dan alasannya melakukan perilaku buruk tersebut. Yang ketiga, bimbing murid untuk memahami konsekuensi apa yang mereka dapatkan atas pilihan dan perilakunya. Murid akan sadar dengan sendirinya tanpa dia perlu mendapatkan hukuman dan rasa sakit. Ibu dan Bapak Guru, mari kita refleksikan bersama. Apakah kita sudah menyikapi perilaku murid dengan tepat? Apakah kita memahami perilaku yang ditunjukkannya? Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar dapat mengidentifikasi motivasi perilaku yang ditunjukkan oleh murid? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Nah, di sini jika anak melakukan kesalahan, apakah ada yang mesti diingat dari apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ajak murid untuk berbicara. Dengarkan apa yang ada di pikiran mereka. Kenapa melakukan hal seperti itu? Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Nah, ajak anak untuk memahami
konsekuensinya jika mereka melakukan kesalahan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi ini tidak hanya kepada murid saja, kepada kita sendiri. Tadi ada video yang menjelaskan kita datang terlambat untuk menghindari hukuman. Nah, sekarang hukuman di sini yang kita bahas ini termasuk budaya positif apa negatif? Hukuman negatif. Nah, betul. Hukuman itu budaya negatif. Makin tugas kita merubah dari hukuman itu yang merupakan budaya negatif, kita rubah menjadi konsekuensi. Jadi suatu yang positif. Jadi anak nanti akan sadar tentang apa yang dilakukannya, apa yang harus mereka pecahkan, dan apa konsekuensinya. Jadi anak belajar dewasa dan berpikir sekaligus bertanggung jawab. Kita lanjut materi selanjutnya. Nah, tadi hukuman dan konsekuensi, sekarang penghargaan versus apresiasi. Penghargaan ini budaya positif apa negatif? Negatif. Kita ubah menjadi suatu apresiasi. Sebelum kita lari, penghargaan. Sebelum saya belajar sendiri atau sebelum kita mengetahui tentang materi ini atau ilmu ini, memang jujur saya sendiri sering memberikan penghargaan kepada anak atau hadiah-hadiah kecil. Ternyata hal itu akan membunuh atau membunuh kreativitas anak atau menekan, bahkan itu menjadi momok ketakutan sendiri bagi anak. Kenapa ketakutan? Jika ketika anak tidak mendapatkan hadiah, anak akan down, anak akan merasa aku tidak mendapat apa-apa, aku tidak berprestasi, ternyata aku tidak bisa, seperti itu. Nah, kita ganti ke apresiasi. Apresiasi kita berikan sewajarnya. Coba kita lihat penjelasannya. Nah, mendapatkan pujian dan hadiah. Coba kita lihat. Ibu dan Bapak Guru, masih ingatkah ketika menjadi murid dulu, kita senang dan bahagia saat guru memberikan pujian atau hadiah? Kita dijanjikan jika menjawab pertanyaan dengan benar, kita dihadiahi coklat atau permen. Kita diiming-imingi kalau tugas selesai dengan cepat, kita bisa pulang duluan. Terkadang kita memberikan hadiah atau pujian pada murid supaya mereka termotivasi dan semangat, supaya mereka rajin dan giat. Kita merasa hadiah dan pujian ini sangat penting bagi murid, tetapi apakah hal itu sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan murid? Diane Gozen menjelaskan bahwa mendapatkan hadiah atau pujian dari orang lain bisa menjadi motivasi seseorang melakukan sesuatu. Gozen mengkategorikan ini sebagai motivasi perilaku murid level kedua, yaitu mendapatkan hadiah atau pujian. Di video sebelumnya sudah kita bahas motivasi perilaku murid level pertama, yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman. Pujian dan iming-iming hadiah bisa mempengaruhi perilaku murid. Murid akan menjadi rajin mengerjakan tugas dari guru, bahkan saling berkompetisi untuk mengerjakan tugas sebaik mungkin. Namun, perilaku ini dekat dengan rasa kecewa. Jika energi yang sudah dikerahkan tidak berbalas sesuai dengan janji hadiah, maka akan muncul rasa kesal, marah, dan bahkan rasa tidak dihargai. Ini karena hadiah dan pujian adalah motivasi yang datang dari luar diri mereka, atau disebut motivasi eksternal. Mungkin ada murid yang sudah memiliki motivasi internal untuk rajin belajar. Namun, apa yang terjadi dengannya jika motivasi internal yang sudah terbentuk itu diganggu dengan motivasi eksternal berupa janji hadiah dan pujian itu? Ibu dan Bapak Guru mungkin bertanya, lalu gimana dong cara memotivasi murid tanpa pujian dan hadiah? Saya punya jawabannya. Kita perlu membedakan antara hadiah atau pujian yang dijanjikan dengan apresiasi. Nah, apresiasi ini dilakukan di akhir atau di ujung pembelajaran, sehingga perilaku murid tidak digerakkan oleh sesuatu yang dijanjikan.
Dan tugas kita adalah mengidentifikasi motivasi perilaku murid supaya kita bisa menstimulasi munculnya motivasi internal dari diri si murid. Oke, mulai sekarang pergunakan pujian dan hadiah secara bijak ya Ibu dan Bapak Guru. Hindari menjanjikan dan mengiming-imingi. Apresiasilah secukupnya capaian mereka dan cobalah lebih dekat dengan murid. Pahami motivasi internal yang dimiliki mereka. Setiap murid bisa jadi memiliki motivasi internal yang unik dan berbeda dari murid yang lain. Tumbuhkan dan pupuk motivasi internalnya. Ini yang paling penting. Ibu dan Bapak Guru, mari kita renungkan lagi. Apakah kita sebagai pendidik sudah mengidentifikasi motivasi perilaku yang ditunjukkan murid dengan tepat? Apa yang bisa kita lakukan untuk dapat mengidentifikasi motivasi perilaku murid agar kita dapat membantunya menemukan motivasi internal dalam belajarnya? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Yuk, refleksi lagi, flashback. Ayo. Penghargaan atau maksudnya penghargaan itu memang menjadi budaya yang sangat negatif. Kita apresiasi. Tadi ada solusi. Kalau untuk anak TK itu memang masa nggak diberi hadiah, masa nggak itu hal yang sangat wajar bagi kita. Itu hal yang sudah terbiasa bagi kita. Nah, kita ubah. Tadi ada solusi di bagian terakhir. Berikan apresiasi itu atau hadiah itu pada akhir. Ya, jadi anak melakukan kegiatan belajarnya itu tidak semata-mata dituntut karena iming-iming hadiah jadi aku melakukannya. Tidak, jadi apresiasi tersebut bisa menjadi sebuah kejutan, bisa menjadi sebuah ternyata gitu. Jadi anak akan motivasinya itu akan terbangun kembali. Contohnya apa ya yang kita bisa apresiasi di kegiatan akhir jika memang itu misalnya untuk anak taman kanak-kanak atau anak TK? Mungkin ada yang karena flashback maksudnya kita kolaborasi, kita mungkin bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Dalam bentuk apa? Mungkin ada yang bisa memberikan contoh. Biasanya ibu kepala sekolah ini langsung. Mungkin pada saat ada siswa atau anak-anak itu dalam mengerjakannya dari guru itu ada yang menolak atau bahkan tidak mau mengerjakan tugasnya, sehingga anak tersebut tidak mau melakukan kegiatan itu, pengennya hanya bermain saja. Oh iya, terus langsung nanti waktu pemberian apresiasinya itu misalnya apa ya? Mungkin pada saat anak tersebut melihat atau dari kegiatan yang dilakukan tadi tidak selesai atau tidak rapi, guru bisa mencontohkan apa yang dilihat, kelas mungkin menjadi berantakan atau mungkin mainannya tidak utuh lagi gitu. Oh iya. Terus jika anak mau melakukannya, maka kita apresiasi anak tersebut dengan suatu pujian atau suatu suatu pujian atau suatu penghargaan yang baik, tapi bukan penghargaan dalam artian materi, bukan. Misalnya, wah kamu ternyata hebat sekali mau merapikan, nah itu sudah apresiasi. Jadi kita mengapresiasikan ke anak itu tidak sesuatu yang berlebihan, sewajarnya saja. Jadi anak tidak, misalnya bisa diartikan tidak terlalu melambung tinggi, dan jika anak tidak mendapat sesuatu maka anak akan jatuhnya itu malah nanti akan menumbangkan potensi anak. Nah, kita lalu beralih ilusi kontrol dan 5 posisi kontrol guru. Apa itu ilusi kontrol dan 5 posisi kontrol guru?
Nah, karena tadi kita berbicara tentang anak, sekarang kita gali apa yang ada atau apa yang selama ini ada dalam diri kita, apa yang ada di pikiran kita, sudah betul apa belum? Kita lari ke ilusi kontrol dulu. Nah, di sini Degesen dalam bukunya Restructuring Schools Disciplines tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol. Dr. William Giessen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol. Di sini sebelum kita ke 5 posisi kontrol guru, kita ke ilusi kontrol. Ilusi kontrol itu apa? Nah, inilah pikiran kita. Mungkin kebanyakan pikiran kita. Ilusi kontrolnya. Sebentar, ada yang terlewat. Nah, guru dapat mengontrol murid. Pikiran kita, guru itu mampu mengontrol murid. Bisa, murid itu kita yang pegang. Jadi kita yang mengontrol murid. Bisa, gampang. Namun kenyataannya, murid itu memiliki hak untuk memilih. Tidak hanya akan manut atau ikut dengan apa kemauan guru. Lalu guru tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid. Tidak bisa. Kalau kolonial dulu bisa, sekarang tidak boleh. Lalu guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Kita tidak punya kontrol penuh terhadap murid karena apa? Jam kita mengajar juga, waktu yang kita habiskan ke anak juga tidak 24 jam, kita hanya beberapa jam, kita hanya menemani anak belajar. Jadi pikirannya ilusi-ilusi kita itu tidaklah benar. Kita harus melihat kenyataannya, bukan ilusinya. Lalu ada ilusi kontrol guru lagi. Semua bujukan atau penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tidak juga kenyataannya. Bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Murid mempunyai hak untuk menolak bujukan kita. Dek, tak kasih permen yang biasa memberikan penghargaan atau hadiah. Tidak mau, sama ibu gak boleh. Lepas. Murid tidak ada di kontrol kita, tidak bisa. Murid tidak tergantung pada pendapat dan bujukan kita. Tidak, murid merdeka dengan pikirannya. Apalagi murid anak usia dini. Ilusi kontrol selanjutnya. Orang dewasa punya hak untuk memaksa. Kata siapa? Dulu, ya. Kenyataannya, orang dewasa tidak bisa mengontrol murid. Kembali. Orang dewasa itu memang benar-benar tidak bisa mengontrol murid. Bisanya mengarahkan. Nanti murid menemui jalannya sendiri untuk memahami apa itu baik, apa itu buruk. Perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama. Murid dapat memberontak sewaktu-waktu. Anak yang cenderung dianya banyak polanya atau bisa dikatakan hiperaktif, kalau diberi misalnya, ini tak kasih Lego atau plastisin biar dia diam. Sehari, 2 hari masih diam. Selanjutnya bosan. Kembali lagi karena anak hiperaktif itu tidak bisa hanya diam dan monoton pada satu objek. Selanjutnya memaksakan kehendak hanya akan menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. Bisa jadi jika sering dipaksa, murid ketemu guru akan seperti tikus ketemu kucing, lari karena takut diterkam. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita membahas 5 posisi kontrol guru. Nah, ini
bahwa cara dia yang terbaik, karena guru jadi yang paling benar. Guru menggunakan kekerasan fisik maupun verbal seperti kamu salah terus, selalu pasti kamu yang terakhir, patuhi aturannya ya, awas kalau salah. Simak video berikut. Aku pernah lupa membawa buku gambar. Aku disuruh menyanyi lagu di depan kelas. Nah, aku pernah lupa membawa buku gambar. Aku disuruh menyanyi di depan kelas. Anak ini diapakan oleh gurunya karena lupa membawa buku gambar? Dihukum untuk menyanyi di depan kelas. Selanjutnya, coba lihat ini. Posisi kontrol kedua, membuat rasa bersalah. Penjelasannya, guru menggunakan intonasi yang lebih rendah, lemah lembut, atau mungkin keheningan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Ada murid berbuat salah, didiamkan selama beberapa saat, tidak ditegur, tidak disapa, bahkan dihindari untuk kegiatan pembelajaran. Istilah kasarnya ben dijane, engko ben Jawa dhewe. Nah, seperti itu. Guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada guru. Ibu sangat kecewa sama kamu, padahal ibu sudah capek-capek membuat kegiatan ini, tapi kamu malah nggak ikut kegiatan ini. Nah, selanjutnya, berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu? Ada lagi, gimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahan? Nadanya rendah, tapi sifatnya menghukum, membuat sesuatu itu menjadi suatu rasa bersalah bagi anak. Coba kita lihat. Aku pernah berantem, tapi Pak Guru bilang aku tidak kasihan padanya. Pak Guru capek mengajariku. Dengan seperti itu anak mengungkapkannya mesti tidak dengan semangat. Hei, aku pernah berantem. Pak Guru lo capek ngajari aku karena aku suka berantem. Betulkah? Tidak, pasti dengan sikap Pak Guru seperti itu anak akan merasa bersedih, merasa bersalah. Lalu posisi kontrol yang ketiga, teman. Kata teman itu sangat baik. Coba kita lihat penjelasannya. Guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi atau suara ramah untuk mengontrol murid. Guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan yang baik dengan murid. Hubungannya baik, selalu menggunakan kata candaan, humor, dan bahkan ini suatu hubungan antara guru yang murid terlihat tidak ada masalah. Padahal, coba kita lihat, menggunakan kalimat yang positif dan jenaka seperti ayo belajarlah demi Bapak, ya belajar ya demi Bapak, semacam bujukan atau rayuan. Ada lagi, ya sudah, jika anak melakukan kesalahan, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, ibu maafkan dan bantu bereskan ya, dan ibu bantu bereskan ya. Seperti ini. Apa yang kita dapatkan dengan ini? Apakah anak akan jadi mandiri? Apakah anak jadi anak yang bertanggung jawab? Jika berkepanjangan, maka anak tidak mempunyai kepercayaan diri dan selamanya bergantung. Coba lihat video tersebut. Aku pernah tidak mengerjakan PR. Bu guru bilang tidak apa-apa, aku dimaafin. Nah,
mengerjakan PR tidak apa-apa, dimaafkan karena antara guru dan murid itu adalah teman. Apa ini solusi yang sebenarnya? Coba kita lihat posisi kontrol selanjutnya. Pemantau. Guru selalu menguasai murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensi. Menggunakan data, catatan, dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran. Seperti apa? Di sini baik, guru itu semuanya didasarkan atas peraturan. Jadi jika anak tidak memakai sepatu saat sekolah, langsung ditanya, loh, kok kamu tidak pakai sepatu? Pulanglah sana, peraturannya apa? Sekolah pakai sepatu, berarti tidak boleh sekolah, pulang. Kok kamu tidak memakai baju seragam sekolah? Guru tidak memindahkan alasan murid. Yang nomor satu, peraturan. Peraturan itu nomor satu. Coba lihat video ini. Nah, aku pernah tidak memakai seragam sesuai peraturan sekolah, tidak memakai seragam harus pulang, tidak boleh belajar di sekolah. Apakah itu betul? Betul, benar bagi mungkin sekolah atas yang mereka belum memahami budaya positif. Ada yang lebih betul, ada yang lebih diakui, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nomor satu yang ini mendukung murid menemukan solusi. Apa ini pengembangannya? Anak bisa berpikir kreatif, kritis, dan anak memahami atas apa yang dilakukan. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya, perbuatannya, memupuk anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Poin di atas sama seperti ini, tertambah lagi anak jadi mandiri. Menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya. Restitusi. Kita simak penjelasan selanjutnya. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang kita yakini sebagai posisi yang memerdekakan anak. Posisi yang baik. Jadi kita ubah yang biasanya guru TK menjadi posisi sebagai teman, kita ubah, kita lari ke manajer. Apa jika kita tidak bisa menjadi manajer? Apa bisa turun lagi ke tingkat bawahnya? Boleh, kita diperbolehkan menjadi mengikuti posisi sebagai pemantau. Jika pemantau itu sudah berjalan baik, kita ke manajer. Tapi alangkah baiknya kita menggunakan posisi manajer ini sebagai pemecah masalah atau pemupuk untuk anak merasa bertanggung jawab atas perbuatannya, bukan semata-mata diberikan hukuman. Sekarang kita beralih ke nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Apa itu? Merupakan nilai-nilai kebajikan yang tersirat dan tersurat, yang terbentuk dari sebuah kesepakatan antar warga sekolah, kepala sekolah, guru, wali murid, murid sendiri. Itu kita bisa mengajak mereka untuk membuat keyakinan kelas sehingga menjadi peraturan yang kita sepakati, yang merupakan fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan
dalam memecahkan konflik atau permasalahan di sekolahan. Kalau di tingkat TK, ajaklah anak. Anak biasanya pemikirannya banyak, malah anak itu justru pemikiran kreatifnya anak akan tahu perbuatan baik dan buruk, apa yang harus mereka yakini, apa yang harus mereka taati. Yuk kita simak videonya, keyakinan kelas. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Apakah sampai saat ini Ibu dan Bapak Guru sudah siap untuk mempraktikkan proses restitusi di kelas? Namun sebelum itu, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai keyakinan kelas yang nantinya akan membantu guru dalam membimbing muridnya sampai melakukan restitusi. Uang siapa ini? Bu Guru, saya nemu uang. Apa itu keyakinan kelas? Apakah sama dengan peraturan kelas? Mari kita ingat kembali cerita Julio tadi. Menurut Ibu dan Bapak Guru, apakah yang menjadi motivasi Julio mengambil tindakan tersebut? Padahal bisa saja Julio mengambil uang tersebut. Ia pun tidak akan dapat hukuman karena tidak akan ada yang mengetahuinya. Tidak ada juga penghargaan yang didapatkannya dari mengembalikan uang tersebut. Julio bertindak berdasarkan keyakinannya, yaitu tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mari kita lihat contoh peraturan kelas PKB berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merapikan kembali mainan setelah digunakan. Dan yang ketiga, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Jika diperhatikan, tujuan dari ketiga peraturan itu adalah untuk kebersihan atau kenyamanan di kelas. Nilai-nilai kebersihan dan kenyamanan inilah yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Nah, kita lihat keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal pula. Nah, di sini keyakinan kelas itu kita bentuk bersama-sama. Kita buat bersama apa yang menjadi keyakinan kita. Kemudian keyakinan tersebut bisa kita tulis bersama-sama, bisa kita tempel di kelas, dan itu bisa menjadi keyakinan kelas kita. Setelah penjelasan tentang keyakinan kelas, kita beralih ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Apa ada kaitannya dengan keyakinan kelas? Ada. Apa itu keyakinannya? Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi dalam penyelesaian kasus atau masalah yang terjadi pada peserta didik, yaitu tahapan. Kita mempunyai tahapan dalam segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu cara untuk kita menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh murid kita. Menstabilkan identitas itu bisa kita lakukan dengan cara jika anak melakukan kesalahan. Contoh, anak tidak sengaja menendang bola, tidak semata-mata harus kita salahkan, ditanya dulu apa yang menjadi latar belakang tindakannya. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Apa itu? Penguatan bahwa tindakannya itu tidak semata-mata atau tidak hanya dia saja yang pernah melakukan. Banyak orang yang pernah melakukan hal seperti itu. Lalu menanyakan keyakinan. Nah, jika anak sudah tahu tindakan yang salah tersebut, carilah atau tanyakan kepada anak kira-kira solusi apa yang dia bisa perbuat.
restitusi ini mengajak kita untuk menerapkan praktek disiplin positif dengan kembali mengingat kebutuhan dasar hidup manusia. Nah, selanjutnya video ini mengajak kita untuk mengerti lebih jauh akan praktik pendisiplinan dan metode restitusi. Nah, setelah video ini sudah runtut dan sudah lengkaplah yang namanya disiplin positif. Ada kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, lalu pemecahan tindakan kita. Coba kita lihat video tersebut. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Ibu dan Bapak Guru sekalian, setelah kita sudah belajar konsep hukuman dan konsekuensi, maka kali ini kita akan belajar mengenai restitusi. Diharapkan dengan materi ini kita dapat lebih mengerti perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu coret-coret sembarangan di tembok. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus tunggu 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, ini aku ganti kertas yang baru. Mari kita bermain dulu yuk. Tadi sudah diperlihatkan 3 kasus. Silahkan Ibu dan Bapak Guru pilih ya. Kasus mana yang merupakan konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Kalau mau menyiapkan pensil dan kertas juga boleh, dicatat ya. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah sudah ditentukan? Jawabannya disimpan dulu ya. Sebelum belajar restitusi, ada baiknya kita mengingat kembali alasan dibalik tindakan manusia agar memudahkan kita untuk melakukan proses restitusi. Pernahkah terpikir oleh Ibu dan Bapak Guru jika ada murid melakukan pelanggaran di sekolah tanpa kita menghakimi dulu nih, kira-kira kenapa ya mereka melakukan hal tersebut? Pada modul restitusi yang lalu, kita sudah belajar mengenai 5 kebutuhan dasar manusia yang diungkapkan oleh Dr. William Dehaza. Apakah Ibu dan Bapak Guru ingat? Ada kebutuhan dasar bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Setiap tindakan yang kita lakukan merupakan upaya kita untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar yang tadi disebutkan. Dalam upaya tersebut, kita menggunakan berbagai cara. Bisa dengan cara yang positif, bisa juga cara yang negatif, seperti melanggar peraturan. Dengan kata lain, manusia dapat melakukan kesalahan agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini juga bisa terjadi pada murid kita. Yuk kita coba untuk lebih mengerti lagi. Sebenarnya kebutuhan dasar apa sih yang mereka ingin penuhi? Untuk lebih jelasnya, mari kita analisis kasus A, B, dan C berikut ini. Kasus A adalah murid TK mencoret-coret tembok. Jika alasannya karena iseng dan bosan, maka dia mencari kebebasan. Jika jawabannya adalah karena dia senang melakukannya, maka itu adalah kesenangan yang berusaha dipenuhi. Kasus B adalah murid SMP yang datang terlambat 20 menit. Jika alasannya adalah karena ia harus membantu ibunya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan hidup. Jika ia mengatakan bahwa ia kesiangan, ibunya tidak membangunkannya, maka ia mungkin sedang berupaya memenuhi cinta dan kasih sayang. Ia ingin diperhatikan oleh gurunya atau ibunya, karena gurunya pasti akan melaporkan hal tersebut pada orang tuanya. Kasus C adalah murid SD yang merobek kertas temannya. Jika alasan sang murid adalah karena kesal pada temannya dan ingin temannya menuruti keinginannya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Dengan mengerti dan membuka diri atas beragamnya kebutuhan dasar manusia, maka kita bisa memberikan ruang kepercayaan dan empati pada setiap kesalahan murid. Ketika kita bisa mengerti kebutuhan apa yang sedang ia ingin penuhi, reaksi kita akan menjadi lebih tenang, tidak menghakimi.
kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik kepada murid. Disinilah proses restitusi bisa kita mulai. Dengan memahami kebutuhan dasar manusia, kita menjadi lebih sadar bahwa murid kita sebenarnya adalah manusia, sama seperti kita. Mereka juga bisa salah. Tugas kita adalah membimbing mereka untuk belajar memperbaiki kesalahannya. Pada konsep hukuman dan konsekuensi, kita belum mengajarkan kepada mereka bagaimana memperbaiki kesalahannya. Dalam kedua konsep ini, mereka hanya sekedar menjalankan sanksi. Terkadang kita merasa capek karena banyaknya pekerjaan. Jadi kita memilih jalur cepat bagi murid untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu melalui hukuman dan konsekuensi. Ini tidak melatih murid untuk mempunyai perilaku berpikir kritis sebagai pemecah masalah yang baik. Pada restitusi, kita menanamkan rasa percaya, memberikan ruang refleksi dan diskusi untuk mereka bisa memilih solusi terbaik dalam memperbaiki masalah mereka. Dengan memberikan kebebasan kepada mereka untuk memperbaiki masalahnya, maka kita sudah memberikan hak kemerdekaan kepada mereka untuk belajar atas kesalahannya. Dengan ini, kita juga sudah memenuhi satu kebutuhan dasar murid, yaitu kebebasan. Terkadang kita masih suka bingung dan terjebak tentang konsekuensi dan restitusi. Kita suka menyebut setiap solusi yang keluar dari ide murid itu sendiri. Hal itu merupakan restitusi. Kita perlu lihat lagi, apakah solusi itu mempunyai korelasi logis untuk memperbaiki masalahnya, atau mereka hanya sekedar menjalani konsekuensi. Mari kita kembali melihat kasus A, B, dan C yang Ibu dan Bapak Guru sudah kategorikan. Kita akan lebih jelas melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada kasus A, murid mencoret-coret tembok lalu tidak boleh mengikuti sesi bermain. Mari kita analisis, adakah korelasi yang logis antara mencoret tembok dengan tidak dapat sesi bermain? Lalu bagaimana dengan tembok yang kotor? Siapa yang membersihkan? Pada kasus ini, murid hanya menerima hukuman atas tindakan pelanggarannya. Untuk jenjang PAUD, ini bisa membuat murid menjadi trauma, takut, dan mungkin saja jadi benci pada gurunya. Dia akan menganggap sekolah tidak menyenangkan karena sesi bermain telah direnggut darinya. Karena terkadang mereka belum mengerti apakah tindakannya salah atau benar. Mungkin dia di rumah boleh mencoret tembok. Kita perlu berikan waktu dan pengertian lebih kepada mereka untuk memaknai tindakannya yang benar atau salah. Pada kasus B, murid datang terlambat lalu dia memilih untuk tinggal sesuai jumlah waktu keterlambatannya. Jika tidak ada proses diskusi tentang mengapa dia terlambat dan bagaimana dia bisa mengatasinya agar besok bisa tepat waktu, maka ini adalah bentuk konsekuensi. Meskipun murid memilih sendiri solusinya, tapi tidak ada perbaikan akan masalah keterlambatannya. Ajaklah murid untuk mengidentifikasi masalah keterlambatannya. Tanyakan pada mereka apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pada kasus C, murid merobek kertas temannya. Ia meminta maaf dan memilih untuk mengganti kertas tersebut. Dengan meminta maaf, maka ia sudah mengerti bahwa ia berbuat salah. Tentu kita harus pastikan bahwa meminta maaf memang pilihannya, bukan karena paksaan orang lain. Lalu, dengan ia mengganti kertas temannya yang robek, kita bisa melihat usahanya untuk bertanggung jawab, memperbaiki kesalahannya. Sepertinya di sini murid sudah mengerti bahwa kesalahannya itu harus diperbaiki dan bukan hanya selesai dengan minta maaf. Jika solusi ini adalah atas usul murid sendiri, maka restitusi sudah terjadi. Nah, kita sudah ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang paling baik adalah restitusi. Jadi penjelasan tentang budaya positif ini yang meruncing ke arah restitusi, pemecahan masalah murid, dan memperbagi permasalahan murid atas kemauan dan pemahaman murid. Nah, inilah budaya positif yang harus kita terapkan mulai sekarang. Jadi, ayo kita buat perubahan, alihkan hal yang negatif dan rubah menjadi budaya positif.
Terima kasih untuk sesi pagi ini tentang budaya positif. Jika ada salah kata dari pengucapan dan penyampaian materi, saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih ibu-ibu semua, terima kasih ibu kepala sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.